cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu, I desire you. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Tidak terasa hari ini kita akan kembali untuk chapel, untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap dari kita boleh menyiapkan hati untuk mengikuti chapel di pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kita akan mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini Bapa. Pada pagi hari ini Bapa boleh kembali memberikan kami satu kesempatan lagi untuk menjalani hari ini. Terlebih Bapa, di pagi hari ini kami akan melakukan chapel. Biarlah Bapa yang boleh memberikan kelancaran ibadah dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama anak kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah kekuatanku.
Oke, anak-anak, mari kita siapkan hati kita sambil kita menyanyikan lagu Biarkanlah Ku Menyembah selama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom,
Selamat pagi siswa-siswi Dian Harapan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bisa mengikuti chapel untuk kita belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita, menerima firman Tuhan, dan kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih sayang, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini, boleh menikmati Tuhan, menikmati semua berkat dan pemeliharaan Tuhan, dan kami mau menikmati firman Tuhan yang memberikan kami terang dan jalan agar kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengakui kami orang yang berdosa, seringkali kami tergoda dan dengan keinginan kami sendiri untuk melawan Tuhan dan juga tergoda dengan keinginan dunia ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami untuk kami setia di dalam Tuhan dan bertekun kepada Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema merindukan pertolongan Tuhan. Apa saja yang kita paling rindukan di dunia ini? Apa saja yang paling kita harapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita merindukan Tuhan ya dalam seluruh kehidupan kita? Sebelum Miss membahas bagian ini, Miss akan memberikan sebuah gambar ya. Dan kalian akan mencoba untuk menebak kira-kira gambar ini mau membahas tentang apa, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Kalau bisa live ya, kita bisa berinteraksi ya. Miss bisa tanya, ini kira-kira apa menurut pandangan kamu? Ini gambarnya tentang apa, gitu. Mungkin ada yang bilang ada perbedaan warna, Miss. Ya, ada perbedaan warna di sini ya. Ada yang warna kuning, ya, ada yang warna biru, ada gambar orang, ya, ada gambar hitam juga sebagai background atau apa begitu. Nah, kalau ditanya selanjutnya, kira-kira apa ya artinya gambar ini? Kira-kira coba pikirkan. Kira-kira gambar ini apa artinya? Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, di tengah-tengah, atau bagaimana? Ada yang bilang berbeda dengan yang lainnya, ya, anti mainstream, tidak mau yang begitu-begitu saja, harus ada perbedaan, begitu ya. Atau ada yang bilang harus berani tampil beda, harus bisa menyatakan sikap, ya, dan tidak hanya mengikuti arus dan apapun. Nah, itu bisa aja semua bentuknya. Tapi Miss Yosa mau ceritakan begini, ya, bahwa ini yang kuning ini sebagai penggambaran anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi ini Mazmur ini mau ceritakan tentang anak-anak Tuhan yang ada di kumpulan orang-orang atau di kumpulan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi anak Tuhan ini bergumul, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut teman-temanku atau aku tetap memegang teguh iman dan tetap percaya bertekun kepada Tuhan? Ya, jadi coba perhatikan ini ya. Oh, ini temannya yang satu suka bullying ya, bullying, wah kebiasaannya bullying. Terus kemudian ada lagi yang, oh ini satu temannya suka menipu. Dan kadang-kadang saya juga ditipu ya, atau menipu orang lain dan dia berbahagia bangga dengan hasil penipuan dia. Ada juga yang senang sekali melakukan kejahatan, menyakiti hati orang, menyakiti menyakiti temannya dan lain sebagainya. Pokoknya pikirannya itu jahat, ya keinginannya melakukan hal yang jahat. Ada juga yang ini, ini orangnya curang setiap kali itu curang. Dia maunya menang sendiri, dia maunya hebat sendiri, ya dia melakukan kecurangan. Kemudian ada juga yang ini pencuri, ya dia suka mencuri. Kita tuh temannya, aduh dia udah dikasih tahu dan lain sebagainya.
Nah, ini yang kuning ini anak Tuhan tuh bagaimana? Dia tinggal di tengah-tengah orang yang melakukan hal ini. Lalu bagaimana? Apakah dia mau ikut salah satu supaya tidak berbeda atau bagaimana ya? Oke, kita akan bicara tentang Mazmur ya, Mazmur 43. Mazmur 43 ini 5 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, ya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku. Terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Mazmur ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Mazmur yang pertama, dia mengadu kepada Allah tentang kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat musuh-musuhnya kepadanya. Kemudian dia berdoa dalam kondisi yang tertekan, terhimpit ya dengan kejahatan. Dia berdoa kepada Allah untuk mengembalikan kesenangan yang dulu dirasakan. Ya, dia merasakan kesenangan, bebas, memuji, menyembah, mengikuti upacara-upacara ibadah, dan ia berjanji untuk memanfaatkan dengan baik ibadah-ibadah itu. Dan kemudian ia berusaha menenangkan gejolak hatinya sendiri dengan harapan dan keyakinan kepada Allah yang hidup. Jadi di awal kitab ini ya, di awal Mazmur ya, pasal 43 ini, di awal itu dia menghadapi himpitan musuh. Di akhir kisahnya ya, di ayat yang kelima, dia berharap kepada Allah sebab mau bersyukur lagi kepada Allah dan penolong Allahku. Jadi pengharapan dia hanyalah Allah. Dia merindukan pertolongan dari Allah. Dia merindukan pengharapan yang dari Allah. Dia yakin Allah yang dia sembah tidak akan membiarkan dia. Oke. Nah, ayat 1 itu pemazmur memohon. Jadi kalau kita baca ya, Miss mempelajari, Miss membaca konteks ayatnya ini berbicara tentang bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Jadi mereka dikalahkan ya, orang Yehuda ya, bangsa Yehuda ini dikalahkan oleh bangsa Babel sehingga orang-orang Yehuda dibawa ke pembuangan. Jadi mereka menjadi masyarakat kelas 2. Tahu sendiri ya, kalau masyarakat kelas 2 itu mereka tidak punya hak apapun. Jadi kalau mereka memiliki keuangan atau kekayaan sedikit, ya orang asli Babel itu bisa ambil aja sesuka-sukanya. Karena mereka dianggap mereka itu pendatang, bahkan orang yang sudah kalah. Jadi tidak punya hak ya, kadang-kadang ya diperlakukan sangat keji. Jadi dia minta keadilan kepada Allah. Dia minta Tuhan memperjuangkan perkaranya. Dia memohon Tuhan meluputkan dia. Kenapa? Karena itu dia berhadapan dengan orang yang tidak saleh, orang yang penipu, orang yang curang. Gambar yang tadi ya, dia berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena di dalam pembuangan mereka orang Babel memiliki ibadahnya sendiri ya, dan mereka tidak mengenal Allah Yehova Yahweh. Jadi si pemazmur ini bergumul, berjuang ya, dia mau ikut yang mana. Kemudian di ayat yang kedua itu kita ada penggambaran perasaan Mazmur ya, perasaan si pemazmur. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah satu
satu kelompok orang ya yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, yang melayani Tuhan, bukan dipersiapkan, tapi tugas Bani Korah adalah menjadi pelayan Tuhan di bait Allah, ya, menaikkan puji-pujian dan mempersiapkan persembahan-persembahan, doa-doa dari umat kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi yang sangat menekan begitu ya, dalam kondisi yang sangat tertekan itu, dia menyatakan perasaannya kepada Tuhan dengan Tuhan itulah pengungsian. Kalau dalam bahasa aslinya, Tuhan itulah penolong dia yang sungguh. Jadi dia melihat sekelilingnya nggak ada yang bisa menolong dia. Nggak ada yang, dia lihat ke sini kok kejahatan, ini juga nggak benar, ini juga salah. Dan dia berharap kepada Tuhan. Ya, dia bilang Engkaulah Tuhan pertolonganku. Jadi dia berharap, dia menyatakan perasaannya. Tuhan itulah tempat pertolongan dia. Nah, mungkin juga dalam hidup kita seperti itu ya. Seringkali kalian mungkin di dalam kelas ya melihat perbuatan, tindakan-tindakan teman-temanmu yang kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katanya sekolah Kristen, katanya melakukan ibadah, tapi kelakuan hidupnya tidak menunjukkan. Malah ya Miss ya pernah lihat orang yang mau ujian dia berdoa, begitu ya, mau ujian dia berdoa, selesai berdoa, dia kerjakan ujiannya, nggak taunya di bawahnya ada contekan. Nah, itu membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan jadi bergumul ya. Jadi bergumul, ini benar atau tidak? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini? Jadi dia menyatakan perasaannya kepada Tuhan. Dan dia juga merasakan kondisi ini membuat dia merasa dia dibuang. Memang dia ada dalam pembuangan ya. Dan dia merasa bukan hanya orang-orang dibuang, tapi Tuhan sendiri yang membuang dia. Dia merasa hidupnya dalam perkabungan. Ia hidup dalam himpitan musuh, tertekan begitu. Dia betul-betul merasa stres, merasa depresi, merasa bingung, merasa bimbang, merasa Tuhan itu pertolonganku, tetapi keadaanku tidak mendukung begitu. Kondisi keadaanku tidak menunjukkan bahwa Tuhan penolongku, karena kondisiku itu sangat menyedihkan, ya sangat. Aku sudah dibuang ini oleh Tuhan, ya. Aku sudah dalam kesedihan, berkabung itu kesedihannya, kedukaan begitu terus menerus. Di sini kita melihat setelah dia menyampaikan perasaannya, dia menaikkan satu permohonan kepada Tuhan. Dia minta Tuhan berilah terang dan kesetiaan. Datanglah Tuhan dengan keterang dan kesetiaan. Kenapa? Karena dia berduka. Ya, dia dalam perkabungan, dia dalam himpitan musuh. Yang dia harapkan adalah terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan membuat dia bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Dia bisa melihat segala sesuatu dari apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak bergantung kepada kondisi keadaan yang menekan dia. Tetapi dia bisa berharap, dia minta terangnya Tuhan itu datang. Dia minta Tuhan yang setia itu juga datang. Dia yakin Tuhan sudah menolong dia di masa yang lalu. Tuhan yang sama itu juga yang akan menolong dia di masa yang sekarang ini. Dalam kondisi yang menekan, ya dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang kedukaan, merasa dibuang, dia tetap meminta Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia minta dituntun ke gunung Tuhan yang kudus. Sesuatu yang pengalaman yang indah dulu, bangsa Israel boleh bersama-sama datang ke Yerusalem, memuji menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan bersama dengan orang-orang jemaat Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia mengharapkan itu. Dia menaikkan permohonan doa itu. Dia ingin Tuhan menuntun dia ke gunung Tuhan. Dan dia dapat datang ke tempat kediaman Tuhan. Itulah kerinduan orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Kerinduan orang yang selama ini hidup bergantung kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan bagi dia. Tetapi dia masih beryakin, masih berharap, masih merindukan Tuhan. Nah, di sini ya, kerinduannya dia bisa datang ke mezbah Tuhan.
tempat pertemuan. Mesbah Tuhan itu adalah tempat di bait Allah ya. Ada satu tempat mesbah. Mesbah Allah itu mesbah pertemuan ya, di mana jemaat orang Israel itu datang, lalu para imam Lewi itu mempersembahkan korban, lalu menaikkan permohonan doa. Jadi mesbah Tuhan itu adalah persembahan dari umat kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar permohonan mereka dan Tuhan menjawab doa mereka. Ini kerinduan pemazmur akan Allah, ya, akan ibadah-ibadah dia, akan pelayanannya, akan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Itu dia kerinduannya dia terus. Dia menghadap Allah, sumber sukacita dan kegembiraannya. Jadi dia memang menghadapi tekanan, tapi dia tetap memiliki sukacita dan kegembiraan karena dia menikmati Allah. Dia meyakini Allah, dia merindukan Allah, dia bersukacita, dia berbahagia, dia gembira karena Allah. Itulah akhirnya dia bisa menaikkan syukur dan pujian. Menaikkan syukur dan pujian dengan alat musik. Itu kerinduan hati dia. Dan dalam kondisi yang sendiri ini pun dia digerakkan oleh Tuhan untuk melihat Tuhan dalam kondisi yang sesulit ini, tetap menyatakan bahwa ya Allah, ya Allahku, dia tidak tergoda dengan teman-teman yang ada di sampingnya, kiri dan kanannya. Ya, dia tidak akhirnya imannya menjadi luntur atau dia ikut ujian dan cobaan, akhirnya dia mengikuti gaya hidup orang-orang teman-temannya yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak. Dia tetap merindukan Allah. Dia tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tetap mau berjalan dengan Allah. Dia tetap menyatakan, ya Allah, ya Allahku. Jadi dia mengingatkan dirinya adalah milik Allah. Dan Allah itu tetap ada di dalam perjalanan kehidupan dia. Melewati lembah yang kelam dan yang susah ini, dia yakin Allah tetap adalah Allah yang membimbing dia. Nah, pergumulan jiwa pemazmur, dia berkata, mengapa tertekan jiwaku, mengapa gelisah di dalam diriku. Berharap kepada Allah. Jadi ini hasil perenungan pemazmur ya. Melihat kondisi hidupnya, ya, kiri kanannya, sekitarnya kok semua orang tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya? Oh, saya akan terus merindukan Allah. Saya akan terus berjalan bersama dengan Allah. Saya akan terus menyembah. Saya akan hidup dalam kekudusan. Saya tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Karena aku adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah Tuhanku. Dan Tuhan akan menolongku. Jadi kata berharap kepada Allah dalam bahasa Ibrani di kitab Mazmur ini adalah yahal. Berarti orang yang sabar menantikan, orang yang tetap bertahan, orang yang tetap percaya meskipun terluka oleh penderitaan itu, ya, oleh kondisi keadaan sekelilingnya. Bangsa Israel dibuang karena mereka sudah tidak taat, melanggar perjanjian dengan Allah, sehingga Allah membiarkan mereka dibuang ke Babel. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tekun mencari Tuhan, juga mengalami hal yang sama. Ya, ini sama seperti kondisi kita ya. Kita mengalami pandemi COVID-19. Itu orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya kepada Tuhan mengalami hal yang sama. Bukan berarti saya sudah tekun kepada Tuhan lalu saya bisa bebas dari COVID. Oh tidak, ya. Kita berada di dalam kondisi yang sama, tetapi Tuhan mau respon kita adalah tetap bertekun kepada Tuhan. Tetap mengharapkan Tuhan, tetap percaya kepada perlindungan Tuhan. Tetap berserah, tetap merindukan Tuhan, tetap menjaga relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa Allah tidak akan menutup mata terhadap apa yang dialami. Dia yakin Tuhan tidak akan membiarkan dia. Kita akan melewati masa COVID ini bersama-sama. Sudah 1 tahun lewat lebih. Sampai kapan kita nggak tahu. Tapi ingat satu hal,
Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita tetap bertekun, ya, beriman, tetap menjaga kekudusan hidup, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap mentaati Tuhan. Sekalipun kondisi lingkungan di mana kita berada itu tidak mendukung kita untuk beriman, tetapi Roh Kudus itu yang menolong kita. Allah tidak akan berdiam diri tanpa tindakan penyelamatan. Ada waktunya. Tuhan akan menyelamatkan. Ia akan menolong diri kita dan akan terus menolong kita sampai akhir zaman, sampai kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Jadi ini komitmen ini biarlah menjadi komitmen saya dan komitmen kamu. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa mengikuti jalan dunia ini. Kita harus mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, yaitu bertekun di dalam Tuhan. Ya, aplikasinya kita adalah bahwa semua masalah kita kepada Tuhan, masalah yang kita hadapi setiap hari, itu ada di dalam kendali dan otoritas Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami pandemi ini, ya, mengalami tekanan musuh, mengalami orang-orang berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap bertekun dan kita menjadi berkat dan kita mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus, ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Peringatannya adalah jangan mengikuti jalan dunia ini. Ya, teman-temanmu, ya, ada yang juga sebenarnya melihat iman kamu. Loh, orang katanya percaya Tuhan Yesus. Loh, kok orang ini melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Loh, kok tapi kelakuannya seperti itu? Sehingga tidak menjadi berkat. Jadi kita harus betul-betul murni mengikut Tuhan. Serius, ada orang, tidak ada orang, kita tetap serius, ya, mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, mau merindukan pertolongan Tuhan. Aplikasi yang terakhir adalah lakukan bagian kita dengan setia. Sebagai anak-anak Tuhan tahu kok. Kita tahu apa yang boleh, yang Tuhan kehendaki, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita tahu semua. Ayo, mari kita lakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan menolak, berjuang melawan keinginan daging kita. Bahkan cobaan-cobaan di sekitar kita yang membuat kita akhirnya menjadi bingung dan bimbang tentang Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan jaga lindungi saya mau ikut Tuhan, saya mau teguh di dalam Tuhan, saya mau taat, saya mau merindukan pertolongan Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Jadi pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita semua. Ayo, apapun yang kita alami, pergumulan apapun, khususnya mau menghadapi ujian sekolah, kenaikan kelas, mari taat kepada Tuhan dengan ujian sekolah ini. Ya, jangan main curang. Jangan asal-asalan. Karena hidup kita ada di dalam penglihatan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap berharap dan melakukan bagian kita dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Memang kami ada di tengah-tengah dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu untuk terus bertekun kepada Tuhan. Terus membangun relasi dengan Tuhan. Terus menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Berbeda karena kami memiliki Engkau, karena kami mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan, dan kami rindu menyaksikan Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkatilah siswa anak-anakmu di grade 7, 8, 9, 10, 11, bahkan mereka yang sudah graduation nanti di kelas 12, Tuhan, pegang tangan mereka satu persatu. Pegang tangan kami guru-gurumu. Supaya kami juga semua
berjalan di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi lingkungan kami tidak mendukung, tetapi kami tetap berkomitmen untuk mencari Tuhan, mentaati Tuhan, dan merindukan pertolongan dari Tuhan. Berkati usaha anak-anakmu supaya mereka semua bisa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik, dan Tuhan memberkati usaha mereka sehingga mereka semua naik kelas dengan hasil yang maksimal, dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Ya, jangan lupa refleksinya diisi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.